Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akrama man ittaqa bimahabbati wa au'ada man khalafahu bighadabihi wa azabihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda waddinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin rasulillah wa khairin khalqi wa ala alihi wa sahbihi alladzina jahadu fi sabilihi. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapan syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang melimpahkan nikmat karunia-Nya, dan salawat serta salam semoga tersanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan yang membawa rahmat bagi alam semesta. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada jamaah semuanya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini bertepatan dengan tanggal 20 Mei, di mana biasa diperingati yaitu Hari Kebangkitan Nasional. Marilah kita doakan para pahlawan kita yang telah gugur. Semoga amal ibadahnya diterima, diampuni segala dosanya, dan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Dulu para pahlawan kita itu untuk meraih kemerdekaan dengan susah payah. Bukan hanya sekedar tenaga, pikiran, materi, bahkan nyawa untuk meraih kemerdekaan ini. Dan kita saat ini di alam kemerdekaan telah mengenyam hampir 50 abad. Setengah abad. Hampir setengah abad kita mengenyam kemerdekaan. Dan kita wajib memelihara kemerdekaan itu. Kita wajib merawat kemerdekaan itu. Siapa lagi kalau bukan kita selaku bangsa Indonesia. Dan para pemudalah yang menjadi tonggak perjuangan kemerdekaan Indonesia ini. Untuk memelihara bangsa ini adalah pemuda saat ini, di mana pemuda saat ini akan menjadi calon-calon pemimpin di masa-masa yang akan datang. Subhanul yaum wa rijalul ghad. Pemuda saat ini adalah calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Dan para pemuda saat ini lebih dikenal dengan pemuda milenial. Dewasa ini
banyak orang yang memperbincangkan generasi milenial. Generasi milenial adalah generasi yang lahir di era kemajuan teknologi komunikasi yang semakin pesat. Mulai dari ia tumbuh, kemajuan teknologi, media sudah menjadi bagian hidupnya. Tak pelak kita jika media komunikasi mempengaruhi aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik generasi milenial ini. Oleh karena itu, generasi ini memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi. Di satu sisi, generasi milenial adalah generasi yang memiliki keunikan tersendiri, khususnya dalam menerima dan mentransfer informasi. Hal ini berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Rentang usia generasi milenial itu kini di kisaran antara 15 sampai dengan 34 tahun. Dan insya Allah yang hadir semua di sini adalah di rentang 15 sampai 34 tahun. Umumnya mereka saat ini menginjak remaja dan pemuda. Pada intinya, generasi milenial adalah generasi yang dilahirkan dalam konteks masyarakat yang sudah terkepung oleh kemajuan teknologi media. Karena karakteristik generasi ini memang tidak bisa dipisahkan oleh media. Tentu media sosial yang kini telah booming menjadi hal yang sangat berpengaruh dalam sikap dan perilakunya. Namun perlu memperoleh perhatian. Media sosial pun rentan terhadap ajaran radikalisme, rentan terhadap intoleransi, dan rentan terhadap fanatisme. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa generasi milenial merupakan sebuah kelompok yang rentan terhadap pengaruh ajaran radikalisme dan intoleransi. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Di satu sisi gerakan radikalisme dan intoleransi di atas kerap kali berlindung di balik agama. Bahkan mereka menggunakan sosial media untuk menebarkan ajaran-ajarannya. Kelompok radikal sangat paham bahwa generasi milenial adalah generasi yang masih memungkinkan bisa dipengaruhi dengan ajaran radikalisme. Akibatnya, radikalisme dan intoleransi ini pun menjamur di media sosial. Misalnya, media sosial digunakan sebagai alat untuk melakukan ajaran kebencian. Kita miris jika mengamati berbagai komentar netizen, warga pengguna internet, yang beberapa kali tidak menjunjung nilai etika komunikasi yang baik. Malah media sosial dijadikan sarana untuk melakukan ruang ajaran kebencian dan provokasi sana sini. Perilaku di atas salah satunya terjadi karena pemahaman agama yang kurang utuh, kurang kafah dan mendalam. Tren ini sering ditemukan pada generasi yang belajar agama secara instan dan literalis, sehingga menimbulkan pemahaman yang dangkal dan radikal. Banyaknya kelompok-kelompok agama yang berkarakter demikian menandakan semakin tidak sedikit orang-orang yang mudah dikader dan direkrut menjadi bagian dari gerakan radikalisme. Radikalisme, ekstremisme, serta ujaran kebencian tentu saja bertentangan dengan nilai-nilai kasih sayang yang diajarkan agama Islam. Dalam konteks agama Islam diajarkan bahwa keragaman bukanlah menjadi dalih sebagai pengabsah konflik dan kekerasan. Akan tetapi justru perbedaan harus disikapi secara bijaksana dan sebagai sarana untuk saling mengenal. Terkait hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya wallahu a'lam bishawab. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ayat di atas memberikan penekanan pada perlunya saling mengenal. Karena semakin kuat pengenalan satu pihak kepada selainnya, maka akan semakin terbuka peluang untuk saling memberi manfaat. Perkenalan ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan cara saling menarik pelajaran dan pengalaman dari pihak lain. Di era global yang serba maju ini, tantangan generasi milenial kian kompleks. Jika mereka tidak membekali diri dengan pemahaman agama yang benar, mereka akan mudah dipengaruhi oleh ajakan yang menyesatkan. Oleh karena itu, generasi milenial perlu membekali diri dengan pemahaman agama yang baik dan komprehensif agar tidak mudah dipengaruhi dan direkrut oleh kelompok radikal. Oleh karena itu, jadilah generasi yang inklusif dan aktif memberikan bibit kebaikan dan kedamaian. Jangan menjadi generasi yang aktif memberikan bibit kebencian yang berpotensi memicu terjadinya konflik. Untuk itulah bijak bermedia sosial perlu diimplementasikan dalam keseharian. Santun dalam bertutur kata juga harus diterapkan. Jangan merasa benar sendiri, karena manusia itu pada dasarnya makhluk yang berproses, yang bisa melakukan kesalahan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di negara ini suatu hal yang tidak dapat kita pungkiri bersama adalah bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang plural dan multikultural, baik dari segi suku, ras, agama, adat istiadat, dan budaya. Dalam satu suku pun masih ada perbedaan dialek bahasa, tata nilai, norma, dan sebagainya. Demikian halnya dalam beragama. Sesama muslim pun berbeda-beda pula dalam praktik keagamaan, dalam penafsiran, dan dalam metode dakwahnya. Oleh karena itu, sikap inklusif sangat perlu untuk dijawantahkan. Sikap ini memperoleh dalihnya karena realitas bangsa ini yang heterogen. Sikap inklusif ini akan mendorong perbuatan yang terbuka terhadap berbagai perbedaan di sekitar kita. Tidak mudah menjustifikasi, menuduh, dan menyesatkan terhadap mereka yang berasal dari kelompok yang berbeda. Nabi Muhammad dalam kehidupannya telah mencontohkan bagaimana hidup rukun dengan umat yang lain. Misalnya melalui kesepakatan Piagam Madinah. Piagam ini diwujudkan guna menjamin dan melindungi masing-masing agama dan kepercayaan yang ada di Madinah pada masa itu. Nabi Muhammad SAW sama sekali tidak menggunakan pemaksaan dan kekerasan kepada umat lain. Lebih dari itu, Nabi Muhammad SAW mencontohkan akhlak dan etika yang luhur dan mulia.
Hal ini sebagaimana termaktub dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam karyanya yang berjudul As-Sunnah Al-Kubra. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Yang artinya diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku diutus tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Baihaqi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu sudah saatnya generasi milenial memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap ajaran agama, menjadi kelompok masyarakat yang berperhatian terhadap literasi media dan berkontribusi terhadap tumbuhnya budaya yang saling menghormati dan terbuka terhadap berbagai keragaman. Tidak lain karena masa depan bangsa ini akan ditentukan oleh generasi milenial yang kini tengah berproses. Subhanul yaum rijalul god. Jika mereka cakap bermedia serta memiliki pemahaman keagamaan yang baik, maka ruang-ruang publik dan media sosial akan bertebaran pesan-pesan kedamaian dan pesan-pesan persatuan. Sebaliknya, jika kedua sikap tersebut tidak dimiliki oleh generasi muda, generasi milenial, maka keragaman Indonesia serta NKRI akan terancam. Oleh karena itu, kemajuan teknologi dan informasi harus disambut dengan positif, aktif, dan inklusif. Gejala merebaknya ujaran kebencian dan radikalisme yang mengatasnamakan agama harus disadari dan ditanggapi oleh generasi milenial itu sendiri. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dengan harapan kita dan anak cucu bangsa Indonesia kelak dapat menikmati dan menatap Indonesia yang adil, bermartabat, dan harmonis. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum wa dzikril hakim. Innahu huwat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullah fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sana'a bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat.
Allahumma aizal Islam wal muslimin wa aizal syikra wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaraddin wakhzul man khazalal muslimin wadamir a'da'ad-din wa'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' annal bala wal waba wal zalazila wal mihana wa su'al fisnati wal mihana ma zoharo minha wa ma batona an baladina Indonesia khasah wa sairil buldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullahal azim li wa lakum.